Tripod, podcastnya Anak Snega. Halo semuanya. Selamat datang di segmen terbaru kita yaitu Tripod. Nah, jadi pada hari ini karena ini episode pertama kita nih ya Bella ya Betul. saat Tripod ini. Ya. Jadi sebelumnya kita perkenalkan terlebih dahulu. Halo semua, perkenalkan nama saya Haji Tahza. dan saya adalah Rosa Brianti sebagai host di Tripod kali ini. Betul banget. Nah, jadi kita dikarenakan ini episode pertama kita langsung kasih bintang tamu yang cukup terkenal di sekolah ini di Snega. Betul, mega spektakuler. Kira-kira siapa nih Bel ya? Nah, jadi di samping-samping kita ini kita sudah mendatangkan tamu-tamu yang menarik, yaitu Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS kita. Boleh dong Kak dikenalin dulu. Oke, pertama-tama dari saya duluan ya. Pertama, perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Ishak. Saya merupakan Ketua OSIS generasi 39 dari SMP Negeri 3 Jakarta. Nah, selanjutnya saya dari Makonia sebagai Wakil Ketua OSIS dari SMP Negeri 3, OSIS generasi 39. Ngeri. Gimana nih hari ini? Kira-kira kabarnya? Baik? Alhamdulillah baik. Lagi Alhamdulillah. sering dan padahal Iya. kedengaran nih ya lagi batuk nih. Lagi sakit nih. Ketua OSIS kita lagi sakit. Apalagi kita lagi banyak apa nih event yang terdekat yang saat ini lagi terjalan deh. Yang eventnya nih kira-kira. Oh iya, benar banget nih. Sekarang hari ini tuh tadi pagi ya ada event dari SMP Negeri 3 Jakarta yaitu Starwin. Starwin. Benar banget, itu udah tahu host kita ternyata. Starwin itu merupakan namanya dari kelasmiknya SMP Negeri 3 ya. Dengan menghadirkan lomba-lomba yang banyak dan menarik sekali seperti futsal, basket, badminton, Mobile Legend, Free Fire, cerpen, gambar, puisi, dan masih banyak lagi. Keren. Banyak banget ya. Banget. Dengar-dengar juga bentar lagi mau ada pelepasan kelas 9 ya? Iya Kak. Iya, benar banget. Jadi mungkin untuk hari Sabtu akan ada pelepasan kelas 9 nih yang mungkin sedang kita siapkan dan itu pasti akan seru banget karena akan ada penampilan juga nih. Oh, seru. Ya. Nah, oke. Jadi kita langsung aja lah ya. Jadi ini kita santai-santai aja. Nah, kita itu di Snega kita tahu lah ya, kita punya event besar yang sangat besar yang sering kita follow up terus-terusan. Apa Bel? Masa nggak tahu sih? Yaitu ASSC nih ya. Kita semua nanya nih. Ini kan kalau kita lihat yang di sini itu tuh 2 periode semua nih dari ASSC pertama. Assalamualaikum. Kira-kira dari ASSC pertama kedua apa perbedaannya? Boleh dijawab. Banyak banget sih perbedaannya. Waduh, Banyak perbedaannya. Lebih keren yang mana tuh kak? Ya pasti kalau misalnya dari satu kedua pasti ya. Acara satu kedua kita pasti improve ya. Jadi menurut saya lebih keren yang kedua dong. Ketemuannya di sini guys. Oke. Menurut saya perbedaan banyak banget. Yang pertama yaitu dari panitia menjalankan. Pasti beda lah. Ya. Yang kedua dari peserta yang ikut, dan yang ketiga ada peraturan-peraturan yang tentunya kita lebih matangkan dari event yang sebelumnya itu ACC volleyball pertama. Gitu. Oh, jadi ASSC ini yang ngikutin ya anak kelas berapa aja sih kak? Oh kebetulan kalau ASSC ini target sekolah kita untuk menjaring anak-anak sekolah dasar gitu loh. Jadi kita menargetkan ASSC ini untuk diikuti oleh anak sekolah dasar. Oh. Promosi. Berarti SD. Boleh nih dede-dede yang ASSC? Boleh. Mungkin nanti event selanjutnya. Abis langsung event besar nih ya. Besar, jeder. Tapi yang pasti kan ASSC kalau kita lihat kita sampai muter-muter nih. Kalau kita lihat dari ketua pelaksananya keliling-keliling, itu satu nggak sih? Ceritain dong pengalaman sedikit tentang ASSC kedua ini ya. Persiapan ASSC ini gimana sih? Iya. Lagi nih. Iya. Boleh. Daima boleh. Gimana?
nih? Kedua. Oke. Jadi untuk ASSC kedua ini aku kan terpilih sebagai sekretaris dan itu tuh sangat hektik banget karena kita juga harus menyiapkan proposal, terus kita juga harus mengkoordinasi acara-acaranya dari teknis-teknis lombanya, kita juga harus pokoknya lumayan hektik lah di situ. Jadi kayak aku lumayan agak pusing-pusing gitu lah. Pusing-pusing. Waduh. Tapi hasilnya memuaskan. Oh, enjoy dong. Oh, dari ketua pelaksana sendiri nih gimana nih? Waduh, kebetulan saya ketua pelaksana di ASSC kedua ya. Ya. Ya, yang pastinya ya, emang itu benar kata Lima. Benar-benar hektik banget di persiapannya itu. Kita harus persiapan segala sesuatunya secara matang, secara teratur, terorganisir, dan saat pelaksanaannya juga kita tetap harus mengorganisir panitia maupun peserta yang ada di lingkungan sekolah kita. Karena mau bagaimanapun tujuan dari ASSC kita ini untuk menjaring anak sekolah dasar dan mempromosikan sekolah kita ke luar. Gitu. Emang SMP 3 ini super duper keren banget. Ya dong. Banyak banget eventnya ya. Nah, mungkin kalau kita lihat nih ya, di sekolah kita kan bukan hanya ASSC, melainkan peduli lingkungan, peduli sampahnya nih Bel. Aduh. Nah, kan kalau kita lihat anak OSIS di SMP Negeri 3 Jakarta ini kan ada beberapa yang ikut Save the Children. Oh ya. Pasti juga. Aduh, kasihan juga. Pasti tidak ikut. Aduh. Saya nanti juga. Ya udah. Gimana nih kira-kira tentang peduli lingkungan sampah ini di sekolah kita sebelum mengenal Save the Children dan sudah mengenal Save the Children? Oke, boleh. Lima. Oke, Oke, yang emang ikut Save the Children nih. Aduh. Jadi perbedaannya yang cukup kelihatan ya sebelum dan setelah Save the Children. Sebelumnya itu kita kebetulan kita ada program nih namanya 3C. Iya. Oh ya, di sini ada ketuanya nih. Apa namanya? 3C. Oh, aduh. Care, clean, and change. Ah. Jadi 3C itu sebenarnya kegiatan untuk kita di situ punya ada dua sesi nih. Ada yang anorganik dan juga organik. Nah, yang anorganik itu kita ngumpulin botol-botol plastik untuk kita jual dan kita olah jadi sesuatu yang bermanfaat. Dan yang bagian organik bagian organik kita ada bikin kompos nih teman-teman. Kompos emang 3C itu sebenarnya Banyak manfaatnya. enak banget. Wah, aja loh jelas. Nah, namanya juga kita sekolahnya udah jadi sekolah yang peduli banget nih sama lingkungan. Zero waste. Zero waste. Zero plastik. Yes. Oh ya, di sekolah kita kebetulan juga ada program yang namanya Zero Plastik. Jadi setelah kita mengenal Save the Children ini, sekolah kita tuh mengadakan program itu namanya Zero Plastik. Jadi yang sebelumnya kita punya program yang 3C itu mengumpulkan sampah plastik yang dihasilkan oleh anak-anak. Nah sekarang sampah plastik itu jadi berkurang karena ada program yaitu Zero Plastik, yaitu mengurangi penggunaan botol plastik di area sekolah kita. Nggak botol plastik doang sih. Sebenarnya sekarang di kantin itu udah mulai, bahkan udah hampir semuanya itu dilarang untuk menggunakan plastik sekali pakai gitu. Ya. Jadi biasanya diganti oleh barang-barang yang berbahan kertas ataupun lainnya. Ini di SMP kita udah dilarang nih ya bawa sampah udah nggak boleh lagi nih. Iya, boleh. usahain kurang Tapi sampah. sebenarnya guys, kalau misalnya kalian membawa botol plastik, itu kalian bisa buang di Dropbox. Betul banget nih. Jadi Save the Children kita bersama dengan Save the Children itu kita ada nih Dropbox yang bisa untuk membuang sampah plastik yang kita dapat. Jadi kalau misalnya kalian emang ingin merubah habit kalian menjadi yang lebih bersih dan peduli lingkungan, kalian bisa nih ngumpulin botol plastik yang ada di lingkungan rumah kalian, dibawa ke sekolah, lalu dimasukkan ke Dropbox yang ada di sekolah. Itu juga Boleh Kak? boleh dong. Boleh. Itu juga mengurangi sampah plastik di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah. Aduh, kamu tes saja. Oh, ini mantap. Tapi kok tiba-tiba saya kepikiran sama satu event yang dulu itu berhari-hari tapi seru banget. Apa itu? Apa tuh kan? Yaitu yang waktu puasa-puasa nih, pesantren Ramadan. Nah, itu gimana nih untuk persiapannya, eventnya?
isinya itu gimana biar bisa seseru itu gitu. Boleh dijawab Kak? Dari aku ya. Iya. Kayak jadi untuk pesantren Ramadan kemarin ini kan lama banget kan, dan itu seru-seru banget. Seru semuanya. Ada berapa hari sih Kak? Ini kira-kira ada 15 hari lah. Lama banget ya pesantrennya. Lama banget sih. Nah itu tuh 15 hari itu kita juga memerlukan persiapan dari jauh-jauh hari. Kita juga perlu rapat, kita juga perlu menyiapkan ini itu kayak perlengkapannya mungkin. Terus kayak kita juga harus mengumpulkan peserta yang mau ikut buat lomba-lombanya, karena kan nggak mungkin dong masa nggak ada lomba. Iya dong, pasti lomba. Jadi kita ada berapa lomba sih waktu itu? 6? 6 dong, 6. Ada apa aja sih? MTQ, MHQ, Drama, cerdas cermat, azan, sama satu lagi Pidato. pidato Islami. Jadi waktu itu ada 6 cabang mata lomba yang dihadirkan di pesantren Ramadan. ya kalau nggak salah pas pesantren Ramadan itu ada kegiatan postupo. Oh iya, kegiatan pos-posnya itu. Itu tuh, itu seru banget. Itu gimana sih pos-posnya itu tuh? Dari teknisnya atau apa segala macamnya lah. Kenapa bisa bikin ada ide pos-pos yang menarik gitu? Oke, jadi awalnya nih sebenarnya kita belum kepikiran yang ada namanya itu post to post di pesantren Ramadan. Tapi karena kita melihat waktunya yang cukup lama ya, jadi kalau misalnya kita cuma lomba sama ceramah, kayaknya bosenin deh buat para peserta didik. Jadi kita Kalau itu boring banget dong pasti. Makanya kita ada yang namanya post to post. Jadi di post to post itu kita membuat ada 7 pos yang dimana di setiap posnya itu ada beda-beda gamenya gitu. Dan ada hadiahnya loh yang bisa menyelesaikan dengan poin tertinggi. Oh, iya. Iya, ada 7 pos. Ada 7 pos. Jadi di posnya itu tuh kayak ada berbagai macam games, kayak contohnya sambung ayat, terus mungkin ada main ayat juga. Itu Oh pasti itu kayak seru yang benar seru banget tuh. aku juga main yang itu. Ya, kita semua main. Kan kalian mulai SMP di Jakarta. Masih main, termasuk Masuk dong. SMP di 3 Jakarta. Ini asik-asik. banyak kok event-eventnya. Ada. Gimana kan? Apa lagi ya? Aduh, Bella nih. Oh iya. Kayaknya bintang tamunya mana aja nih? Apa nih bintang tamu kita ditanya nih sama bintang tamu enggak? Ini sebenarnya kita berdua ini diundang buat acara tripod kan? Tripod tuh maksudnya apa sih? Jadi Tripod ini adalah podcast yang sudah lama-lama kita tunggu. Dalam kita siapkan. Iya, kita sudah lama buat nyiapin ini podcast. Dan juga ini podcastnya itu apa ya? Ingin kayak sebenarnya mau ngajak orang-orang biar ngeceritain pengalaman-pengalaman yang menarik gitu. Jadi ini ya, jadi apa? Sharing session. Iya, sharing session. Menceritakan pengalaman. Betul. Guest star kita yang pertama ini kan sangat menarik ya. Betul. Selanjutnya pasti bakalan lebih menarik lagi. Kita siapa nih? Oke, masih Saya rahasia. boleh nih. Masih rahasia. Boleh kali. Tapi paling selanjutnya kita tanya. Ini kan kalau kalian mau tahu nih ya guys, jadi di sini itu mereka berdua 2 periode, yaitu di OSIS generasi 3 sebelumnya 38 juga sempat menjadi kepengurusan di OSIS SMP Negeri 3 Jakarta ini. Kira-kira ada nggak sih yang perbedaan yang sangat-sangat terlihat dari Gen 38 dan 39 ini, dari event kah, dari siswa-siswi dari pesertanya kah atau gimana? Jadi anggotanya apa atau gimana? mungkin untuk perbedaan dari jabatan dulu nih ya. Jadi untuk generasi sebelumnya, generasi 38, aku menjabat sebagai sekdik 5. Nah di situ tuh aku jujur lumayan senggang waktunya. Terus kayak aku juga masih banyak belajar dari kelas kakak kelasnya. Awas ya. Iya. Di sini ya. Nah untuk di 39 banyak banget perubahannya. Jujur aku juga kayak lebih banyak waktu di sekolah, terus jujur lebih banyak waktu di sekolah, dan
buat waktu mainnya tuh agak potong, cuman gak apa-apa karena belajar sambil main kan, gak apa-apa. Jadi 39 ini sibuk ya? Main karena kan banyak event. Banyak padat ya, padat. Ada tapi seru. Iya dong, masih seru lah. Masa nggak seru? Kalau nggak seru, Aduh, apaan sih ini? Nah oke, ini kan tadi udah wakil ketua OSISnya yang cerita. Nah kalau ketua OSISnya nih, Ketua OSIS? Gimana ketua OSIS? lu ngejabat jadi apa sih? Oh, oke. Dulu saya ngejabat di Sekbid 4. Wes, apa itu di depan? Bukan Bukan. Budi Pekerti. Kalau ini. Aduh, Jadi paling sopan santun gitu. ngeri. Ya dong. Banyak ya program-program yang udah mungkin terjalan gitu ya. Tapi perbedaannya di generasi 39 sekarang kebetulan saya menjadi terpilih ya ketua OSIS di sini. Jadi pastinya kegiatannya lebih sibuk. Oh ya maaf. Kegiatannya jadi lebih sibuk, lebih banyak. Jadi waktu yang dibuang, bukan dibuang sebenarnya, waktu dimanfaatkan untuk berorganisasi lebih banyak dan lebih menarik tentunya dong. Ya. Lebih seru dong bagi saya berorganisasi. Nah, Wow. oke. Sebentar, ini kan dari apa sebelumnya Sekbid 4 ke ketua OSIS nih, pasti ada proses di mana kalian berdua mendaftar sebagai ketua OSIS. Gimana sih itu ceritanya sampai bisa mendaftarkan diri menjadi ketua OSIS nih? Mungkin wawancaranya. Gimana? Apa sih? Ya tentang seputar cerita-cerita pengalaman-pengalaman Mau nih, apa namanya? daftar jadi ketua OSIS. Ya seru banget dan lumayan menantang ya caranya. Dari mulai kita ada ya pendaftaran, daftar tes berkas kan, ada juga tes pengetahuan, wawancara, dan masih banyak lagi tes. Dan itu tesnya lumayan menantang dan ketat ya, masih ketat dong tesnya. Dari mulai berkas, banyak berkas yang harus kita siapin. Dari Fit and proper test ya? ya setelah itu kita proper test. Proper test itu lumayan tegang sih karena kita benar-benar diuji pengetahuannya dan nggak boleh nyontek pastinya dong. Iya, betul. Nggak boleh nyontek. Tentunya kemarin juga kita fit and proper test pakai aplikasi ujian ya. Ujian kan. Iya, sekarang kan Snega udah digitalisasi. Digital Betul. banget. Sekarang semua ujian di Snega pakainya ujian. Jadi kita menggunakan mobile. Udah nggak pakai kertas lagi guys. Udah paling bayar. Paling yang kita mau tanyakan, yang pasti dari semuanya memang menegangkan, tapi pasti yang paling menegangkan itu saat hitung poin. Aduh. Karena kenapa? Saya kalah ya sebenarnya. Nah, saya nggak ikutan. Karena saya kalah deh. Gimana ceritanya tentang hitung poin ini? Gimana? Kemarin kalian jadi paslon berapa aja sih? Paslon 3. Oh ya, ini belum pasal Ya, tiga. Ini berdua terpilih menjadi paslon Tiga. 3 dan saya paslon 2. Aduh, maaf ya Jit, maaf ya Jit. Oke, sorry. Jangan nangis Jit. Nah, sudah masa lalu. Bagian menegangkan. Ini gimana? Kan kita ngitung poin sampai jam berapa waktu itu? Sampai tutup sore. Sore doang. Sore banget, sore mana ya? Ada kali setengah 5. Nah itu gimana tuh dari pagi kalian coblos apa segala macem terus Deg-degannya hitung udah dari poin. kapan itu sebenarnya itu? Gimana tuh deg-degannya tuh? Deg-degannya udah kayak dari hari sebelum-sebelumnya sih, karena kayak takut kalah juga, takut kayak kecewain. Memang udah bertekad menjadi wakil ketua OSIS ini ya. Terus waktu itu poinnya jujur malah tambah deg-degan karena kayak kira-kira menang gak ya? Kalau nggak menang gimana nih? Kalau menang juga gimana? Tapi pasti persiapannya banyak dong. Banyak banget pasti. Gimana nih kalau nanti sendiri untuk pemilihannya gitu? Iya, sempat ada orasi. Sempat ada orasi. Wah itu orasi tegang deh. Tegang. Ini saya malah Sengit. malah saya deg-degannya dari pas selesai wawancara. Deg-degannya. Wow. Wawancara. Oh iya dulu. Karena Deg-degannya itu dari wawancara karena
Pas sudah kepilih kita harus persiapin lebih banyak lagi ternyata. Betul. Dari teks orasi, proker dan lain-lain. Jadi menjadi ketua OSIS tidak sesusah itu ya? Tidak semudah itu. Ya karena masih Pak. Ya, tapi seru kan? Seru dong. Oke. Apa lagi nih? Nampaknya ini kita sudah cukup lama ya untuk berbincang-bincang. 20 menit guys. Nggak kerasa ya? Sudah banyak banget nih yang udah kita tanya-tanyain. Nah, oke, jadi teman-teman yang sedang menonton kita pada hari ini, kalian bisa juga kok gabung, kita tanya-tanyain. Kita tanya-tanyain. Kita tanya-tanya seperti pengalaman kalian. Nanti kalian bisa ya mungkin Sharing-sharing lah. sharing-sharing di sini dengan cara kalian bisa yang punya WA saya atau punya WA adalah Request boleh request Request. atau mungkin Bang. ini kan YouTube nih bisa kali bang saya dari Bang, kelas saya ini. mau. Nah, kalian juga bisa nanti untuk kita tanya-tanya juga. Au. Nah, jadi untuk episode kita pada hari ini episode pertama Tripods. Oke, sudah kita cukupkan ya. Jangan lupa untuk nonton episode-episode Tripods yang akan datang nanti. Pastinya kita bakalan undang Banyak. tamu-tamu yang Mungkin- super menarik. Guys, bocoran-bocoran. Oke. Oh ya, kita juga tayangin podcast ini di Spotify nih Oke, guys. jadi nggak cuma di YouTube ya. Ya jadi kalian yang mungkin Bingung nih, Spotify mau dengerin apa? Boleh kali. Tripods. Oke. Jadi sekian untuk podcast kita pada hari ini, podcast pertama kita Tripods. Dan Jumpa lagi ya. jumpa lagi teman-teman. Dadah. Dadah.